Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman-teman. Perkenalkan, saya Rizka Damayanti, mahasiswa FEB UGM kelas eksekutif B 39A Kampus Jakarta. Kali ini akan membawakan case study untuk mata kuliah Business Ethics tentang Ethics and Employee dengan tema Ethical Behavior. Uniqlo. Ya, kasus yang akan saya bawakan terkait dengan salah satu brand pakaian yang sangat besar di dunia. Uniqlo adalah sebuah perusahaan yang berasal dari Jepang yang bergerak pada bidang perencanaan produk, produksi, dan distribusi pakaian casual. Uniqlo merupakan singkatan dari Uniqlothing yang didirikan oleh salah seorang pengusaha yang bernama Tadashi Yanai pada 7 Februari 1949. Perusahaan ini sudah sangat lama menekuni bidang pakaian yang sudah sangat terbukti menghasilkan produk-produk berkualitas terbaik. Selain itu, perusahaan ini juga selalu menghadirkan inovasi-inovasi terbaru yang banyak disukai oleh para konsumennya. Kesuksesan Uniqlo tidak luput dari peran produksi, di mana 90% lokasi sumber produksi berada di Indonesia, Vietnam, India, Cina, Bangladesh, dan Turki. Kesuksesan Uniqlo juga turut menjadikan Tadashi Yanai menjadi salah satu orang terkaya di Jepang sebelum tahun 2000. Dalam situs resminya, Uniqlo Fast Retailing yang merupakan company grup Uniqlo selalu menerbitkan Sustainability Report. SR adalah informasi perusahaan mengenai kinerja ekonomi, lingkungan, dan pemerintah. Namun, tidak hanya melaporkan dari data yang terkumpul. SR adalah metode untuk menginternalisasi dan memperbaiki komitmen organisasi terhadap pembangunan berkelanjutan dengan cara yang dapat ditunjukkan kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal. Pada tahun 2017, mereka menyebutkan pada tahun 2015 kami memperluas proyek pemberdayaan pekerja pabrik kami dengan menyertakan pabrik-pabrik mitra di Bangladesh dan Indonesia. Lalu pada tahun 2018, Uniqlo mengeluarkan Sustainability Report di mana pada bagian employees, Uniqlo berkomitmen untuk memelihara para pemimpi global masa depan, mendukung peluang pertumbuhan bagi karyawan wanita, dan juga mempromosikan pekerjaan untuk orang-orang disabilitas. Namun sayangnya, Sustainability Report dari Uniqlo tidak berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Pada hari Kamis, 4 April 2019, Clean Clothes Campaign yang merupakan sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang kesejahteraan para pekerja, khususnya dalam industri garment, telah merilis sebuah berita mengejutkan. Dan hal ini terdapat di media sosial Clean Clothes Campaign tersebut. I made Uniqlo clothes and I wasn't paid. Itu adalah statement dua orang pekerja yaitu Warni dan Yayat, penjahit asal Indonesia yang mengadakan aksi protes pay up Uniqlo di toko Uniqlo yang baru saja dibuka di Copenhagen, Denmark. Keduanya merupakan penjahit yang pernah membuat pakaian untuk Uniqlo selama beberapa tahun belakangan. Mantan pegawai PT Jaba Garmindo tersebut pernah memproduksi pakaian untuk Uniqlo dan berdiri di depan Uniqlo Copenhagen pada hari Jumat dan membawa spanduk bertuliskan I made Uniqlo and I wasn't paid, atau artinya saya membuat pakaian Uniqlo dan saya tidak dibayar. Isu tersebut secara tidak langsung mencoreng image Uniqlo yang selama ini mengklaim bahwa perusahaan mereka berbeda dengan retail fashion dunia lainnya. Mereka mengklaim bahwa bisnis fashion yang didirikan oleh Tadashi Yanai itu sangat spesial, unik, dan berkelanjutan. Perusahaan fashion tersebut melakukan pelanggaran berupa pemutusan hubungan kerja secara sepihak tanpa adanya informasi yang diberikan pihak perusahaan kepada pekerjanya.
Selain itu, mereka juga tidak membayarkan gaji dan tidak memberikan pesangon kepada para pekerjanya yang telah diputus kontrak kerjanya. Dan pemutusan kontrak terjadi terhadap sekitar 2.000 orang yang mayoritas adalah pekerja perempuan setelah penutupan pabrik Jaba Garmindo yang sangat mendadak pada tahun 2015. Para pekerja tersebut menuntut kepada Uniqlo agar memberikan kejelasan terhadap gaji yang tidak dibayarkan kepada para pekerjanya kurang lebih sebesar 5,5 juta euro dolar. Kasus kerjasama Uniqlo dengan supplier PT Jaba Garmindo berdampak langsung terhadap hak-hak pekerjanya. Hal ini juga mendapat perhatian lebih dari Worker Rights Consortium dan Clean Clothes Campaign. Berdasarkan informasi dari Clean Clothes Campaign bahwa PT Jaba Garmindo telah melakukan upaya-upaya pendekatan internasional dimulai dari April 2018 dan juga dimulai dari kantor Uniqlo Jepang, adanya Solidarity Campaign di Spain, UK, Hong Kong, dan Belanda, serta aksi terbaru di Copenhagen. Worker Rights Consortium juga merangkum upaya-upaya yang ditempuh para pekerja dan pemerintah dalam hal mediasi dan upaya-upaya agar pemenuhan hak pekerja dapat dikabulkan, di mana pekerja telah melayangkan protes kepada perusahaan terhadap pelanggaran ketentuan kontrak kerja, melakukan PHK tanpa alasan yang jelas, meniadakan uang lembur, tidak menyediakan ruang kerja, dan juga tidak mendukung aktivitas serikat pekerja perusahaan. Kementerian Ketenagakerjaan juga memutuskan bahwa pemilik Jaba Garmindo wajib membayarkan upah kepada seluruh pekerja. Nah, tapi langkah tersebut memang mustahil dilakukan karena aset yang tersisa telah diserahkan pada pihak kreditur. WRC juga menyarankan agar sejumlah mitra kerja Jaba Garmindo turut membantu membayarkan upah pada para pekerja meskipun bukan mereka yang menyebabkan kebangkrutan. WRC menganggap Uniqlo punya kewajiban untuk membantu karena mereka bagian dari Fair Labor Organization yang mengutamakan prinsip keadilan dalam memberi upah terhadap pekerja, termasuk dari sisi perusahaan penyuplai. Keterangan pelit dari PT Jaba Garmindo menyebutkan beberapa kesulitan finansial dimulai dari adanya kenaikan UMR per tahunnya, lalu juga adanya faktor beberapa produk yang sudah diekspor tetapi dikembalikan lagi oleh pihak pembeli, lalu yang ketiga, pengiriman barang yang mengalami keterlambatan sehingga dilakukan air freight dan menimbulkan overtime proses produksi. Yang keempat, adanya keterlambatan pengiriman dan mengecewakan pembeli asing sehingga menyebabkan pembayaran tertunda. Yang kelima, proses pengembalian PPN yang terlalu lama hingga 1 tahun dan juga adanya kenaikan tarif dasar listrik sebesar 40% per tahunnya. Menanggapi hal itu, manajemen Uniqlo Indonesia menyampaikan pernyataan melalui keterangan tertulis di situs resminya. Disebutkan, Fast Retailing Group menunjuk PT Jaba Garmindo sebagai salah satu pabrik pemasok untuk merek Uniqlo semenjak Oktober 2012 hingga 2014. Dalam perkembangannya, kerjasama tidak berjalan mulus karena Jaba Garmindo dianggap bermasalah dari segi kualitas produk dan pengiriman yang berkelanjutan, sehingga Fast Retailing menyatakan tidak dapat mempertahankan hubungan bisnis dengan Jaba Garmindo dan keluar dari hubungan kerja pada Oktober 2014 dan menyelesaikan pembayaran untuk semua pesanan pada saat itu. Setelah dinyatakan pilot dan mem-PHK ribuan pekerja di tahun 2015, Uniqlo mengaku telah menawari para pekerja untuk bekerja kepada pihak-pihak terkait. Dan Fast Retailing mengaku telah bertemu dengan perwakilan serikat pekerja baik di tahun 2017 dan 2018, namun hasilnya tidak dapat dipublish dan belum ada kesepakatan sehingga karyawan pun belum mendapatkan hak-haknya. Berikut lampiran yang disampaikan pada website situs resmi. Perilaku tidak etis yang dilakukan pada kasus Uniqlo ini diantaranya terjadinya PHK terjadinya pemutusan hubungan kerja terhadap PT Jaba Garmindo secara sepihak, yaitu sebagai supplier, dan dari sisi internal,
Uniqlo dianggap melakukan pelanggaran sustainability report dan juga upah yang tidak adil. Yang keempat, tanggung jawab moral pemilik kerja terhadap kondisi pekerjaan. Lalu dari sisi hak, terdapat 2.000 karyawan yang belum dibayarkan haknya sebesar 5,5 juta euro dan juga hilangnya kesempatan bekerja dari para karyawan. Rekomendasi yang coba saya usulkan di sini yaitu adanya upaya-upaya yang dapat ditempuh pemerintah agar peraturan dapat menjadi jaminan bagi para pekerja dan merasa nyaman dan aman dalam melakukan pekerjaannya. Upaya dari pemerintah agar melakukan tindakan-tindakan juga diperlukan apabila terjadi pelanggaran terhadap pekerja dengan memberikan sanksi ataupun bisa mencabut izin perusahaan tersebut sebelum terjadinya PHK. Berikut kepustakaan bersumber artikel yang saya cari di halaman internet. Dan dengan ini kami membuka forum diskusi. Terima kasih atas perhatian yang diberikan pada kesempatan saya kali ini. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.